Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my channel Abah Hamka Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama dan yang paling utama pada pagi hari ini, tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan kesehatan, sehingga kita mampu menunaikan kewajiban kita, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, sampailah kita di rumah Allah, di Masjid Mukhlisin yang sama-sama kita cintai ini. Untuk itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Mungkin ada di antara saudara kita, tetangga kita yang tak mampu melangkahkan kakinya ke Masjid Allah dikarenakan ada yang sakit, atau bisa jadi belum terpanggil imannya menuju kepada Allah. Bapak Ibu sidang jemaah subuh rahimakumullah, kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang yang beriman, lihatlah ketika sholat subuh berjamaah di masjid. Tapi kalau ingin melihat orang Islam, lihatlah ketika Idul Fitri dan Idul Adha, ramainya orang Islam. Tapi kalau mau melihat orang-orang yang beriman, lihatlah ketika sholat subuh berjamaah. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Salam serta salam mari sama-sama kita hanturkan kepada junjungan kita, kepada baginda kita, pembawa risalah ilahiyah, pembawa tauhid, pembebas syirik, pemberantas musyrik, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita yang rutin di bulan Ramadan ini bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan di hari kiamat nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak pengurus yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah, serta ananda generasi muda yang kita banggakan. Baiklah, adapun tausiah subuh kita pada pagi hari ini dengan tema 3 amalan yang dianjurkan Nabi dalam 10 hari terakhir Ramadan. 3 amalan yang dianjurkan Nabi dalam 10 hari terakhir Ramadan. Bapak Ibu sidang jemaah subuh rahimakumullah, tak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Sekarang sudah masuk ke 23 Ramadan. Tentunya kurang lebih 1 minggu lagi Ramadan akan meninggalkan kita.
Untuk itu, mari kita Ramadankan seluruh bulan. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dimulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan akan tetaplah kita lakukan ketika masuk di bulan Syawal nanti. Jangan sampai kebiasaan kita berjamaah ke masjid ketika masuk bulan Syawal kita sholat sendiri saja di rumah. Ketika kita sudah terbiasa melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan, nanti di bulan Syawal kita biasakan lagi, kita kuatkan lagi dengan puasa sunnah 6 hari Syawal. Atau kita kuatkan juga dengan puasa sunnah lainnya, seperti puasa sunnah Senin dan Kamis. Bapak Ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah. Kuda pacuan itu kalau sudah berada di dekat garis finish, maka larinya Pak itu semakin kuat, larinya Bu semakin kencang. Maka kita sebagai hamba Allah yang berakal, yang beriman, yang Allah berikan kolbu hati nurani, jangan sampai kita kalah dengan kuda pacuan. Di awal Ramadan masjid kita penuh sampai keluar. Di musola-musola juga begitu di awal Ramadan. Tapi di penghujung Ramadan yang tinggal hanya sedikit, bahkan hanya penuh 1 saf, 2 saf. Saya mengisi tausiah Ramadan pernah di sebuah musola Pak. Enggak 1 saf penuh Bu. Jamaah apa dulu. Dua garin. Dua ustadznya garin dua apa nan ibu-ibu balimo. Itu dah di penghujung Ramadan. Di awal-awal Ramadan penuh, di akhir-akhir Ramadan saf-saf mulai sepi. Kemana jamaah? Jamaah sudah pergi ke mall mencari baju rayu. Bapak Ibu sidang jemaah subuh rahimakumullah. Untuk itu di 10 Ramadan terakhir ini jangan kita seperti pemain bola. Kalau pemain bola, ayo Pak, 32 klub. Nanti finalnya hanya 2 klub. Kita tidak seperti itu. Di awal kita penuh dan di akhir kita juga penuh. Kecuali ya Pak Ibu adonan pulang kampung. Kalau adonan pulang kampung tak mungkin melarang Ibu. Kalau pulang kampung tentu tak mulai berkurang saf kita. Apa yang pertama amalan yang dianjurkan oleh Nabi dijelaskan dalam kitab Iqnatul Talibin juz 2 halaman 251. Yang pertama adalah sedekah. Yang pertama adalah perbanyak sedekah. Mungkin kita sudah hafal sebagai jamaah Masjid Mukhlisin bara banyak kotak amal yang dijalankan ketika malam Ramadan. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal, apalagi sekarang sudah 23 kita puasa. Kotak-kotak amal yang dijalankan, ada yang kotak anak yatim, ada masjid, ada fakir miskin. Maka siapkan infak, siapkan sedekah terbaik kita menuju di akhir-akhir Ramadan ini. Perbanyaklah bersedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdis sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Apa kata Allah? Jika kamu tampakkan sedekah-sedekahmu, jika kamu tampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu sembunyikan sedekah-sedekahmu dan kamu berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu, banyak jenis sedekah itu. Boleh Bapak Ibu antar langsung ke masjid, karena peluang besar sedekah itu memang di bulan Ramadan. Di luar Ramadan pasti kita jarang bersedekah.
apalagi kalau kita tidak sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah, mungkin tiap selesai sholat di masjid kita dijalankan kota. Ketika dijalankan kota amal itu, siap sholat menjelang kita berzikir, ketika dijalankan, maka tergerak hati kita untuk bersedekah. Kalau kita bertemu dengan orang yang meminta-minta di jalanan misalnya, tergerak pula hati kita bersedekah. Sa'ban, sahabat Nabi, ketika sakaratul mautnya dia sedang duduk di depan rumahnya sedang sarapan pagi dengan roti. Kalau roti awak roti gepeng, ketik. Roti orang Arab tempek kali ukuran roti gepeng. Kadang ada orang minta-minta ke rumahnya. Lah 3 hari tak makan, Pak. Bisa jadi itu adalah malaikat. Awak nak tahu menguji iman awak tu. Apa yang diberikan Sa'ban? Diberikan setengah. Nya bagi 2 roti Bapak, nya dia Kak yang minta-minta tadi setengah untuknya. Ketika Sa'ban ke sakaratul maut, Allah tampakkan sedekah yang setengah tadi. Aduh, kata Sa'ban, kenapa tidak semuanya? Tak aduh Sa'ban, ditampakkan sedekah yang setengahnya. Maka Bapak Ibu sidang jemaah Jumat, sidang jemaah subuh rahimakumullah. Maka untuk bersedekah itu jangan tanggung-tanggung. Dalam surat As-Sajdah ayat 12 itu dikatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Orang yang sudah wafat itu Pak, Rabbana absarna. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, kami sudah melihat, ya Allah, kami nampak kami orang jalan ke masjid pergi salat. Wasami'na, kami sedang mendengarkan perintahmu panggilan azan. Farji'na, orang yang telah meninggal ingin kembali lagi ke dunia. Farji'na na'mal sholihan, ingin beramal soleh. Seandainya Allah berikan kesempatan beramal soleh bagi orang-orang yang sudah meninggal dikembalikan ke dunia, maka amal yang harus mereka lakukan kalau mereka hidup dalam sekian detik, amal yang harus mereka lakukan adalah sedekah. Itulah keajaiban sedekah Bapak Ibu. Apalagi nanti kalau kita sudah meninggal dunia, maka terputus semua perkara kita illa min salasin. Yang pertama itu adalah sedekah jariah. Apalagi sekarang masjid kita sedang pembangunan. Sedekah jariah, walaupun 1 sak semen yang Bapak Ibu sedekahkan, batu bata, pasir dan lain sebagainya, selagi Masjid Mukhlisin ini digunakan untuk beribadah, untuk sholat, untuk pendidikan, maka Bapak Ibu nanti menerima amal jariah, sedekah jariah yang Bapak Ibu lakukan di dunia ini. Banyak contoh kisah-kisah sahabat Nabi tentang sedekah, Pak. Salah satunya kita ambil kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini dikatakan oleh baginda Nabi, wahai Abdurrahman bin Auf, nanti engkau masuk surga paling terakhir. Kenapa ya Rasulullah? Karena engkau kaya raya. Ini paling kaya, Pak, kaya raya sama Utsman bin Affan. Kaya raya. Kenapa? Karena orang yang punya banyak harta akan dihisab hartanya ini, bagaimana cara mendapatkannya. Apakah memang betul hasil keringatnya sendiri, atau hasil korupsi, atau hasil suap menyuap. Ini Abdurrahman bin Auf akan dihisab nanti bagaimana cara dia mendapatkan hartanya. Kemudian akan dihisab lagi, setelah punya harta, bagaimana cara menghabiskannya. Apakah hanya dihabiskan berpoya-poya, atau dihabiskan dengan cara bersedekah. Peluang besar bersedekah di bulan Ramadan ketika memberikan takjil, Bapak Ibu. Masjid kita alhamdulillah buka bersama tiap hari kan.
Apalagi kalau ada iktikaf, kesempatan bersedekah sahur, bersedekah takjil, bersedekah berbuka. Orang yang memberikan makanan orang yang berbuka, kata Nabi, maka ia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa, tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Dia mendapatlah awaklah puasa dapat pahala, buat kira sedekah takjil atau apapun yang kita berikan untuk orang yang berbuka di masjid, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Imam At-Tirmizi. Bapak Ibu sidang mahasiswa rahimakumullah, nan kisah Abdurrahman bin Auf tadi, dia habiskan semua hartanya di jalan Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Abdurrahman bin Auf di Madinah nyobangunlah ruko-ruko ketek. Ini sewakan dengan harga murah kepada pedagang-pedagang di Madinah. Kemudian ada di Madinah itu orang yang menjual kurma. Kurma itu tak laku-laku Pak, sampailah busuk kurma itu. Akhirnya Abdurrahman bin Auf nyobali satu kurma itu sampai habislah harta Abdurrahman bin Auf ini. Ya Rasulullah, sekarang aku sudah miskin, dah habis hartaku. Apakah aku bisa masuk surga yang pertama ya Rasulullah? Tidak lama siap itu Pak Ibu, tiba utusan dari Yaman. Utusan raja dari Yaman pergi ke Madinah. Di Yaman terjadi penyakit kusta. Tidak ada obatnya kecuali kurma busuk Pak. Nan punya kurma busuk di Madinah hanya Abdurrahman bin Auf. Siapa punya kurma busuk ambil bagi 10 kali lipat. Masya Allah. Lahapi atau Abdurrahman bin Auf, kalau ibarat nyobali kurma busuk itu 100 juta, nyobali 10 kali lipat, tiba 1 miliar. Bayangkan Bapak Ibu, tidak habis-habis sedekah itu. Makin berkembang, makin subur harta kita dengan bersedekah. Ini kisah Abdurrahman bin Auf, ini sahabat Nabi ini nyata. Belum lagi kita ceritakan bagaimana kisah Utsman bin Affan, saudagar kaya raya. Bahkan sampai hari ini rekening bank Utsman bin Affan masih ada di Arab Saudi. Bayangkan Pak Ibu, oleh abad yang lalu Utsman bin Affan hidup, sampai kini masih ada rekening banknya. Bara banyak alat itu. Sedangkan awak kadang baru buat rekening bank Pak. Di sini ada tuh. Ini Utsman bin Affan saudagar kaya raya, ya, sampai kini masih ada rekening banknya. Belum lagi tanah-tanah wakafnya, belum lagi kebun kurmanya. Ada cerita dari teman yang pulang umrah, dia mendapatkan kurma gratis. Ternyata ditanya, kurma itu adalah hasil kebunnya Utsman bin Affan. Masya Allah. Sampai sekarang betapa banyak sahabat-sahabat Nabi itu menerima amal-amal jariah itu Bapak Ibu. Bapak Ibu sidang dimasubuh rahimakumullah, termasuk pengalaman pribadi yang dalam bulan Ramadan ini, karena mengalih kurma Pak. Jadi mengalih kurma sukari premium, ada salah satu dokter yang pesan 4 dus. 4 dus itu harganya 920. Ya, kami tidak mau kalah aja Pak, kami juga ingin bersedekah. 920 itu Pak dokter, silakan dibayar 900 saja. 900 saja. Apa yang terjadi? Tidak lama saya tidak 900-nya Bapak Ibu. Pak, 1 juta. Awak niat bersedekah 60.000, ganti di Allah 5 kali lipat. 1 juta-nya Bapak Ibu dokter. Itulah keajaiban sedekah. Maka perbanyaklah sedekah di bulan Ramadan ini. Kemudian amal yang kedua yang dikatakan oleh baginda Nabi dalam kitab Qinatul Talibin, Bapak Ibu, Iqra'ul Quran, berbanyak membaca kitab suci Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, falahul hasanah, maka untuknya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha,
Siapa yang satu kebaikan tadi Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun. Wa lamun harfun wa mimun harfun. Apa kata Nabi? Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 huruf Allah lipat gandakan menjadi 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim saja kita baca sudah 19 huruf, sudah 190 kebaikan yang kita dapatkan. Belum lagi kalau hari ini sudah 23 Ramadan, mungkin ada di antara kita yang sudah 23 juz. Masya Allah, berapa banyak pahalanya, Bu? 2 tahun lalu Abu pernah berjumpa seorang nenek yang umurnya lebih dari 80 tahun. Kamu ketika mengantarkan kurma ke sana, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Nenekku masih sanggup membaca Quran. Lah kata nek, alhamdulillah lah Ustaz, masih setengah puasa Pak, setengah puasa 5 hari berpuasa lah katam. Ku lanjut yang kedua Ustaz. Masya Allah, lah lebih 80. Sudah lebih 80. Termasuk kami juga menyaksikan ada di tempat lain juga. Kerjanya hanya baca Quran. Ketika ditanya, dah terbiasa nenek baca Quran. Alhamdulillah Ustaz. Ambo kalau sehat kaki, sholat ambo 5 waktu di masjid. Umur 80 tu, Bu. 5 waktu di masjid, bahkan berbuka di masjid. Anak-anaknya lah sukses sadonyo, tapi naknya tinggal di anaknya. Tinggal di rumah surang. Walaupun rumah itu rumah kayu, rumah orang kayaknya dulu, dia tetap tinggal di rumah itu. Kalau lah mulai sakit, barulah mulai berkurang, tak bisa ke masjid. Tapi baca Quran tetap, Bu. Masih nampak tuh, ini baru mulai pakai kacamata. Dah 85 umur sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW mengumpamakan orang yang baca Quran ini. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis? An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an." Umpama orang yang beriman senangnya baca Quran, apalagi di bulan Ramadan ini pasti orang beriman yang dipanggil untuk berpuasa. Umpama orang yang beriman senangnya baca Quran, masalul utrujah, bagaikan buah utrujah. Apa itu buah utrujah? Limau yang besar. Limau yang besar harum baunya, manis rasanya. Itu nanti di akhirat umpama orang-orang beriman senangnya baca Quran. Umpama yang kedua, masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Quran wa masalul tamar. Umpama orang yang beriman tapi tak senangnya baca Quran, bagaikan buah kurma. Bagaikan buah kurma, tidak ada baunya tapi rasanya manis. Atau umpamanya beriman tapi tidak senang baca Quran. Dan umpama yang ketiga kata Nabi, wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Quran. Umpama orang munafik tapi nya senang baca Quran, Pak. Ya. Orang munafik ini ciri-cirinya ada 3. Apabila dia berkata, maka dia berdusta. Berjanji, dia mengingkari. Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat. Nah, orang munafik ini senangnya baca Quran, wa masalur raihana, bagaikan bunga yang harum, bagaikan parfum yang wangi. Apa itu parfum yang wangi? Disemprotnya wangi, harum baunya, tapi kalau dicubuk pahit rasanya, Pak.
Coba bunga-bunga yang harum itu pahit rasanya tapi harum baunya. Kemudian umpama yang keempat kata Nabi, wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Umpama orang mukmin yang tak senang, umpama orang munafik yang tak senang baca Quran. Lah munafik tak senang baca Quran. Wa masalul hanzalah, bagaikan buah labu, tidak berbau dan pahit pula rasanya. Ini empat umpama orang-orang yang senang baca Quran, baik orang mukmin maupun orang munafik nanti di akhirat, Pak. Kemudian kata Nabi dalam membaca Quran ini, orang yang baca Quran nanti akan mendapat syafaat. Selain dari salawat Nabi, juga akan mendapat syafaat orang baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh Al-Quran sebab dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Baik Bapak Ibu sidang jemaah subuh rahimakumullah. Poin terakhir, amalan yang ketiga yang disampaikan Nabi adalah memperbanyak iktikaf. Memperbanyak iktikaf. Alhamdulillah, mungkin di masjid kita iktikaf ya Pak. Iktikaf dah rutin 10 hari terakhir iktikaf selama di bulan Ramadan. Iktikaf itu berdiam diri di dalam masjid dengan melakukan amalan-amalan tertentu. Hukumnya apa? Sunnah muakkad. Apa saja amalan-amalan yang dilakukan? Perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Ketika sampai di dalam masjid, maka kita laksanakan dulu sholat sunnah tahiyatul masjid. Adab kita masuk masjid, kita laksanakan dulu sholat tahiyatul masjid. Kemudian boleh laksanakan sholat sunnah wudu, ya, sholat sunnah taubat misalnya. Kemudian baca Quran. Nah, peluang besar umat mukmin itu bisa dia mengkhatamkan Quran selama dia iktikaf. 10 hari iktikaf, 1 malam bisa dia 3 juz. Kalau ada Bapak Ibu yang mungkin sibuk bekerja di bulan Ramadan, dari malam pertama sampai malam ke-20 hanya sedikit yang terbaca, maka di malam ke-21 dan mulai iktikaf, maka sibukkan pula diri dengan membaca Al-Quran sesuai poin yang kedua yang disampaikan tadi. Kemudian iringi juga dengan ibadah yang lain. Tidak hanya baca Quran saja. Kalau dah mulai mengantuk misalnya, maka perbanyak juga doa atau berwudu kembali. Tapi kalau sudah tidur, bangunnya nanti subuh. Awak niat iktikaf, ibu kemari bawa bantal, lah kalau lah bantal dibawa, nampak bantal tu pasti tak kena jolalo. Inilah poin ketiga. Iktikaf ini sunnah muakkad, hukumnya dianjurkan oleh Nabi. Bahkan Nabi sendiri mengencangkan ikat pinggangnya di malam 10 terakhir Ramadan. Apa maksudnya? Tidak hanya ia yang iktikaf, tidak hanya ia yang rajin beribadah. Nabi membangunkan keluarganya, membangunkan anak-anak cucunya, membangunkan istri-istrinya untuk giat beribadah di 10 terakhir Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi di akhir-akhir Ramadan ada satu malam yang siapa beribadah di satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik pada 1000 bulan. Ini panjang ceritanya Pak Ibu. Ada dulu namanya Nabi Sam'un. Nabi itu tertawa. Kalau sahabat bertanya, wahai Nabi, kenapa engkau tertawa? Nabi melihat nanti di akhirat ada seorang Nabi dari Bani Israel namanya Nabi Sam'un. Dia tidak punya pengikut, dia tidak punya umat, dia sendiri yang masuk ke dalam surga. Nah, Nabi Sam'un inilah di dalam golongan Bani Israel yang ibadahnya samud 1000 bulan. Dia di siang hari berjihad melawan orang kafir selama 1000 hari. Dan ibadahnya di malam hari kepada Allah selama 1000 bulan. Maka datanglah malaikat Jibril. Sahabat memuji Nabi Sam'un, baca rawat bisa mau di Nabi Sam'un itu Nabi. Sedangkan umur kita kadang tidak sampai 1000 bulan, tidak sampai kurang lebih 83 tahun.
maka datanglah malaikat Jibril menurunkan surat Al-Qadar. Dalam surat Al-Qadar, satu malam atau disebut dengan malam Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Untuk itu, mari kita bersungguh-sungguh melaksanakan iktikaf sampai di penghujung Ramadan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah 3 amalan yang dapat kita sampaikan. Yang pertama tadi perbanyak sedekah, yang kedua perbanyak baca Quran, yang ketiga fokus serius melaksanakan iktikaf di masjid di rumah Allah ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Apabila terdapat kebenaran yang disampaikan ini, benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila terdapat kesalahan, salahnya datang dari nafsu saya pribadi. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wa naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.